Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wita Amalia, NPM 182151027, akan mempresentasikan proposal kualitatif dengan judul Analisis Kemampuan Pemahaman Matematis dan Motivasi Belajar Siswa. Ini merupakan mata kuliah seminar pendidikan matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Drs. MPD. Salah satu bidang studi yang merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan adalah matematika, karena matematika memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ilmu pengetahuan lainnya. Dalam mempelajari matematika, tak lepas dari proses belajar dalam dunia pendidikan. Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern dan memiliki peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia. Pada umumnya, tidak ada satupun disiplin ilmu yang perkembangannya terlepas dari peran matematika. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan dalam bidang matematika menjelaskan bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar sampai jenjang perguruan tinggi untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analis, sistematis, kritis, serta kemampuan dalam pemahaman konsep. Tujuan pembelajaran matematika menjelaskan bahwa matematika adalah pelajaran matematika yang bertujuan agar peserta didik memahami konsep matematika sehingga peserta didik diharapkan tidak hanya sekedar tahu dan hafal namun juga harus mengerti dan memahami konsep matematika tersebut serta menghubungkan keterkaitan antara suatu konsep dengan konsep lainnya. Pernyataan ini juga ditegaskan oleh Sitepu dan Situmorang bahwa untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika di Indonesia, salah satu aspek yang harus dikuasai siswa adalah pemahaman konsep. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka akan dilakukan penelitian untuk mengatasi masalah yang dijelaskan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa dan motivasi belajar siswa pada materi permutasi dan kombinasi kelas 12. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana kemampuan pemahaman matematis siswa kelas 12. Yang kedua, bagaimana motivasi belajar siswa SMA kelas 12. Dan yang ketiga, bagaimana analisis kemampuan pemahaman matematis dan motivasi belajar siswa SMA kelas 12. Selanjutnya adalah definisi operasional. Definisi operasional ini dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada analisis. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Secara umum, analisis ialah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah objek secara mendalam. Maka dalam penelitian ini, analisis yang dimaksudkan adalah penguraian kemampuan pemahaman matematis ditinjau dari motivasi belajar siswa pada materi permutasi dan kombinasi pada kelas 12 SMA. Selanjutnya yang kedua ada kemampuan pemahaman matematis. Kemampuan pemahaman matematis adalah pengetahuan siswa terhadap konsep, prinsip, prosedur, dan kemampuan siswa menggunakan strategi penyelesaian terhadap suatu masalah yang disajikan. Selanjutnya ada motivasi belajar. Motivasi belajar itu merupakan segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar serta memberi arah pada kegiatan-kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai. Yang terakhir ada materi matematika. Materi matematika ini dibatasi oleh materi permutasi dan kombinasi. Materi ini adalah salah satu materi yang diajarkan di kelas 12 semester ganjil pada tingkat SMA atau SMK. Nah, berdasarkan dari kompetensi dasar, maka IPK yang diteliti oleh peneliti lebih lanjut adalah yang pertama, memahami masalah terkait soal dari permutasi dan kombinasi. Yang kedua, merencanakan penyelesaian masalah dari soal permutasi dan kombinasi. Dan yang terakhir adalah memeriksa hasil. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang tadi, maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui penggunaan model pembelajaran problem based learning. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan
pemecahan masalah matematis dan motivasi belajar siswa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui terdapat pengaruh model pembelajaran based learning terhadap kemampuan pemahaman matematis dan motivasi belajar siswa. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran mengenai kemampuan pemahaman matematis siswa dengan diterapkannya model pembelajaran problem based learning. Yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama itu ada bagi pendidik. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk mengembangkan kemampuan pemahaman matematis dan motivasi belajar siswa dengan menggunakan model PBL. Yang kedua ada bagi peserta didik. Instrumen penelitian dan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui dan meningkatkan kemampuan pemahaman matematis dan motivasi belajar siswa sehingga prestasi yang dimiliki akan meningkat. Yang terakhir ada bagi peneliti. Nah, bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis. Selanjutnya ada landasan teoritis. Untuk yang pertama ada analisis. Analisis merupakan proses mencari, menyusun, dan membedakan data yang diperoleh dari hasil penelitian ke dalam kategori-kategori menurut kriteria tertentu yang kemudian dicari makna dan keterkaitannya. Kemudian kegiatan menganalisis merupakan kegiatan merinci, menguraikan, memisahkan, membedakan, menghubungkan sebuah konsep atau permasalahan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga dapat memberikan suatu kesimpulan yang utuh dan mudah dipahami. Analisis dapat diartikan sebagai kegiatan mencari dan menelaah suatu peristiwa atau suatu masalah untuk menemukan kesimpulan yang sebenar-benarnya dan tidak simpang siur sehingga dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya ada kemampuan pemahaman matematis. Pemahaman matematis merupakan satu kompetensi dasar dalam belajar matematika yang meliputi kemampuan menyerap suatu materi, mengingat rumus dan konsep matematika, serta menerapkannya dalam kasus sederhana atau dalam kasus serupa, memperkirakan kebenaran suatu pernyataan, dan menerapkan rumus teorema dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya adalah indikator kemampuan pemahaman matematis menurut Kilpatrick dan Pindell. Ada 4 macam. Yang pertama, kemampuan menyebutkan kembali konsep yang diperoleh dengan bahasanya sendiri. Yang kedua, kemampuan menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu secara algoritma serta mengaplikasikannya dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, kemampuan menerjemahkan suatu permasalahan ke dalam bahasa matematis. Dan yang keempat, kemampuan mengaitkan suatu konsep matematika baik dengan konsep matematika lagi maupun dengan konsep di luar matematika. Selanjutnya ada motivasi belajar. Motivasi adalah suatu proses perubahan tenaga dalam diri individu yang memberi kekuatan baginya untuk bertingkah laku dalam usaha mencapai tujuan belajarnya. Menurut Sardiman, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberi arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu tercapai. Nah, berdasarkan asumsi tersebut, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar. Selanjutnya ada indikator motivasi belajar. Yang pertama, adanya hasrat dan keinginan berhasil. Yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan belajar. Yang ketiga, adanya harapan atau cita-cita masa depan. Yang keempat, adanya penghargaan dalam belajar. Yang kelima, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Dan yang terakhir, adanya lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yang menggambarkan pengaruh model PBL terhadap kemampuan pemahaman matematis dan motivasi belajar siswa. Metode penelitian kualitatif ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kualitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Untuk subjek, waktu, dan tempat penelitian, saya mengambil siswa yang menjadi subjek penelitian sebanyak 30 siswa dari masing-masing 2 kelas
yaitu kelas 12 di SMA Negeri 1 Cikatomas. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga Mei 2022. Sekian presentasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.